Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ustazah, jumpa lagi kita di pelajaran seni budaya bab kedua. Pada bab kedua ini kita akan membicarakan dengan tema menggambar ragam hias. Yuk kita ikutin ya. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari menggambar ragam hias, antum diharapkan dapat: pertama, menjelaskan keragaman pada ragam hias Indonesia. 2. Mengidentifikasi keunikan ragam hias Indonesia. Ketiga, mengeksplorasi ragam hias flora, fauna, geometris dalam bentuk gambar. Dan keempat, menggambar ragam hias. Di tujuan akhirnya ya, kita akan menggambar. Adapun pengertian ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau pengayaan, yaitu dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan mempertimbangkan faktor keindahan. Selain itu, gambar hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Jadi, ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi suatu pola dalam karya kerajinan atau kesenian. Ya, jadi diulang-ulang gambarnya. Baik, kita lanjut ke bagian B, yaitu motif ragam hias. Ragam hias merupakan bentuk karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora atau tumbuhan, fauna itu hewan, figural itu manusia, dan bentuk geometris. Berikut ini jenis-jenis motif ragam hias. Yang pertama, ya, kita mulai dari ragam hias flora atau tumbuhan. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Alhamdulillah ya, Allah memberikan begitu banyak nikmat ya kepada negara Indonesia yang memiliki berbagai macam bentuk ragam hias. Mulai dari ragam hias motif flora mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Ini contohnya ya, batik ya, dari ragam hiasnya yaitu flora. Ya, ada bunga-bunga dan ada daunnya juga. Berikutnya yang kedua yaitu ragam hias fauna atau hewan. Bentuk motif animal atau hewan ya dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang. Misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan lain-lain. Biasanya bisa digabungkan dengan motif hias vegetal atau tumbuh-tumbuhan, atau digabung juga dengan motif geometrik. Nah, ini contohnya. Ada gajah ya di tengah-tengah, di sisi sebelah bawah ya ada ayam. Kemudian ada tumbuhannya juga. Nah, ini ya penggabungan dari beberapa motif. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Nah, ini dia contohnya. Ya, cantik ya. Ada bentuk lingkaran, ada bentuk persegi panjang, ada segitiga ya, digabungkan semuanya. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapat pengayaan bentuk. Biasanya terdapat pada tekstil maupun bahan kayu yang prosesnya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Ini misalnya ya, gambar ondel-ondel dari Betawi ya.
dipadu juga dengan ada gambar floranya ya, jadi cantik ya. Nah, itu tadi motif ragam hias. Selanjutnya, pola ragam hias seperti apa? Ya, bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pola bentuk ragam hias yang lain dapat ditampilkan berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan dapat memiliki keseimbangan. Ini kuncinya ya nak ya, diulang-ulang tadi. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dengan bentuk seperti persegi 4, ada zigzag, ada garis silang, ada segitiga, dan lingkaran. Bentuk pola lain dari geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tidak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan tentunya ya. Nah, lanjut. Bagian D yaitu teknik menggambar ragam hias. Pada saat ingin menggambar ragam hias, ada beberapa hal yang harus antum perhatikan. Yaitu pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Jadi kita sudah punya objek gambarnya, kita perhatikan dulu apaan. Nah, kemudian yang kedua, kita persiapkan alat dan media gambarnya. Ya, kita mau mewarnainya menggunakan apa. Kemudian yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Disesuaikan dengan media gambarnya, ya kita mau gambar apa, gimana kira-kira besarnya, ukurannya ya sudah dipertimbangkan. Yang keempat, sebelumnya kita buat sketsa dulu di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya, sehingga dengan sketsa itu membantu kita untuk menggambar lebih bagus lagi. Kelima, buat bentuk yang sama atau bisa juga dengan dijiplak pada bidang yang lain. Terakhir, memberi warna. Nah, ini yang membuat cantik suatu gambar ragam hias ya. Ketika sudah diwarnai baru nampak indahnya. Baik, kita lanjutkan. Mulai dari pertama ya, kita mau belajar tentang teknik menggambar ragam hias flora dulu yang pertama tadi ya. Nah, ragam hias dapat diambil dari objek daun tunggal. Nih contohnya flora ya. Bisa daun, bisa bunga ya, bisa buah juga bisa ya. Jadi dapat distilasi sesuai dengan imajinasi dan kreativitas antum. Berikut ini adalah tahapan menggambar daun dan bunga ya. Ini daun tahapannya. Ini nanti hasil akhirnya diberi warna hijau. Sebelumnya dipolos dulu, kemudian dikasih arsiran, kemudian dibuat seperti ini ya, ada tambahan-tambahannya. Terakhir diberi warna. Nah, ini contoh menggambar bunganya. Ya, pakai pensil dulu kita buat sketsanya, kemudian sudah cantik baru kita kasih warna, kita tebalkan ya. Yang tadi pakai pensil. Ini tekniknya ya nak ya. Baik, kita lanjut ke teknik yang kedua, yaitu teknik menggambar ragam hias fauna. Bentuk ragam hias fauna memiliki keindahan dan keunikan yang sama dengan ragam hias flora. Ya, sama uniknya ya. Itulah subhanallah ciptaan Allah ya. Untuk tumbuh-tumbuhan ya, bunga-bunga, daun-daun, sama indahnya dengan ciptaan Allah yang lain, yaitu berupa hewan ya, binatang yang beraneka macam Allah ciptakan. Nah, kita tinggal mencontek yang menggambar, meniru gambarnya. Berikut tahap menggambar fauna. Ini mulai dari membuat lingkaran ya, oval, kemudian ada juga lingkaran untuk kepalanya, bikin untuk ekornya, bikin untuk sayapnya. Nah, bebek ini nak ya, anak bebek, diberi warna di terakhirnya supaya nampak cantik. Nah, ini contoh fauna burung kakak tua ya. Ada dua lingkaran utama dulu sebelumnya kita buat sebagai kepala dan badannya, kemudian baru kita kasih jambulnya, kita kasih sayapnya ya, dan ada tambahan tangkai tanaman tempat dia hinggap, dan terakhir diberi warna ya. Inilah dia nampak cantik, nampak hidup ya,
burung kakak tuanya. Baik, kita lanjut. Teknik yang ketiga itu menggambar ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometri. Misalnya ada garis, ada segitiga, ada segi empat, ada lingkaran, dan lain-lain. Berikut ini tahapan menggambar geometris. Nah, ini ada segitiga yang diulang-ulang ya tadi ya. Kemudian setelah jadi diberi warna. Nah, dengan pewarnaan jadi lebih hidup ya. Baik, kita beralih ke yang keempat, yaitu teknik menggambar ragam hias figuratif atau manusia ya. Untuk ragam hias figuratif itu menggunakan motif manusia yang digambar dengan pengayaan tertentu ya, macam-macam ya. Subhanallah, kita diberi otak manusia ya oleh Allah untuk menjadi kreatif ya, mengubah segala sesuatunya menjadi hal yang baru. Ini contohnya ya, dari gambar manusia 2 orang dengan gaya yang seperti ini. Ini figuratif ya, objeknya adalah manusia, diulang-ulang gambarnya. Baik ya, ini tadi 4 teknik menggambar ragam hias yang insya Allah antum sudah paham dan tinggal kita praktek. Nah, prakteknya gimana Za? Ya, prakteknya Ustazah memberi kalian tugas, yaitu menggambar 3 jenis ragam hias yang sudah tadi kita bahas ya. 3 saja ya, yang figuratifnya tak usah. Ustazah hanya minta floral, fauna, dan simetris pada media kertas gambar A3 ya. Kemudian jangan lupa diberi warna supaya cantik. Tugas ini dikumpulkan sebelum tanggal 24 Agustus 2020. Ya, sebelumnya tugasnya difoto dulu lalu diupload ke Google Classroom. Ini Ustazah beri contohnya. Ini misalkan kertas gambar ya nak ya. Kertas gambar yang besar A3, kalian bagi 3. Ya, antum bagi 3, yang bagian atas misalkan untuk flora. Mulai dari kiri, floranya diulang-ulang sampai ke ujung kanan. Kemudian bagian yang kedua ragam hias fauna, gambar binatang apa ya, mulai dari kiri, kemudian diulang-ulang sampai ke kanan. Demikian juga yang ketiga, ragam hias geometris antum buat ya, misalkan bentuk apa gitu ya. Tadi perpaduan antara bisa segitiga, segi empat, lingkaran, atau garis, silahkan ya, dimulai dari sebelah kiri sampai sebelah kanan. Jadi full ininya nanti kertasnya ya, ada 3 macam ragam hias yang antum beri warna supaya cantik ya. Baik ya, demikian nak ya pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dengan baik ya. Jangan lupa tugasnya. Selamat menggambar. Baik, Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.